Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik sekolah minggu hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Nah, seperti itu dong. Walaupun ini kita ibadah dari online, masih tetap harus semangat dan penuh ceria. Karena apa? Ini hari Minggu. Hari Minggu, waktunya kita beribadah. Nah, adik-adik semuanya sudah siap kan untuk beribadah? Baik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita membakar semangat kita dengan bernyanyi. Kita nyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Sama-sama ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan? Mari kita bersukaria. Sekali lagi ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan? Mari kita bersukaria. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita satukan hati kita mau berdoa, tutup matanya, tundukkan kepalanya, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami, berkati kami, berikan kami pendengaran agar kami dapat mendengar firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, jauhkan kami dari segala penyakit, jauhkan kami dari penyakit COVID atau penyakit apapun ya Bapak. Berkat juga Tuhan Yesus buat kedua orang tua kami, Engkau berikan mereka rezeki, kesehatan dan panjang umur. Ampuni segala dosa yang kami perbuat Tuhan Yesus, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Sama-sama kita ucapkan amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan pengumuman yang dibawakan oleh Kak Naomi Huta Barat, mari kita angkat lagu pujian kita dengan judul Mata Tuhan Melihat. Ayo, Tuhan juga melihat ya, siapa yang tidak bernyanyi? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Halo adik-adik. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan pengumuman ya. Didengarkan baik-baik di rumah. Nah, pengumuman yang pertama yang membawakan cerita firman Tuhan pada hari ini adalah Bang Joshua Huta Balian. Pengumuman yang kedua, minggu depan kita kembali lagi beribadah seperti biasa. Pastinya di channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Pendidikan. Masuk pukul 7.30 di channel YouTube ya pastinya adik-adik. Oke, semuanya kembali lagi kakak mengingatkan supaya tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak. Karena apa? Semakin hari kondisi kita semakin memburuk, apalagi karena COVID ya adik-adik semuanya. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Shalom. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Bang Joshua, kita bernyanyi dengan lagu pujian Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Sama-sama kita ya. Semangat ya.
matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami hingga pada pagi hari. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami, biarkanlah Roh Kudus-Mu yang turun ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan yang baik. Tuhan, ampunkan segala dosa yang kami perbuat, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak disebut anak Tuhan yang baik. Inilah kiranya doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita buka Alkitab kita dari Efesus 4 ayat yang ke-29 sampai dengan 32. Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Abang bacakan ya. Efesus 4 ayat 29 sampai dengan 32. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seseorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, untuk tema yang ditetapkan bagi kita sekolah minggu di minggu pagi hari ini adalah tentang menjaga perkataan. Nah, abang mau tanya ini, pernah gak kita dengar pepatah seperti ini yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu? Nah, pasti semua pernah mendengar ya. Ya, karena sesuai dengan tema kita pada minggu hari ini tentang menjaga perkataan. Nah, tadi yang abang bilang peribahasa yang tadi, mulutmu adalah harimaumu, yang berarti kan bahwasannya apa yang kita ucapkan bisa menjadi bumerang kepada kita. Kenapa? Karena setiap perkataan yang kotor yang keluar dari kita bisa saja menyakiti orang lain. Nah, kita kan nggak tahu ini perasaan orang kayak gimana, ya kan, satu di antara yang lain. Jadi kalau kita misalnya, contohnya misalnya kita pergi bermain atau kita berkumpul sama orang ataupun kita berjumpa, pasti kata-kata yang pasti salam yang diucapkan pertama kali kan, atau ya misalnya kita bermainlah sama teman kan, pasti perkataan yang terucap dari anggota tubuh kita yaitu mulut, ya kan, karena ucapan yang kita lontarkan, yang kita yang kita ucapkan, nah itu yang perlu kita jaga terhadap teman, keluarga atau orang-orang yang kita jumpai. Karena apa? Yang tadi kata-kata yang bisa menyakitin perasaan seseorang itu bisa menjadi bumerang sama dengan kita. Kalau misalnya kita kita bermain gitu kan, karena kita sering mengucapkan kata-kata yang tidak benar, kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak sesuai dengan sebagaimananya. Nah, pasti kita suatu saat kita nggak akan ditemanin lagi sama dengan dia, gitu kan. Misalnya, malas sekali aku bermain sama dengan dia, karena asal bermain sama dengan dia selalu aja ucapan-ucapan yang tidak benar yang keluar dari mulutnya, gitu. Tapi kalau misalnya sebaliknya, kita berkata-kata yang baik, nah pasti teman-teman kita itu pun senang bermain dengan kita, gitu. Jadi anggota tubuh kita yang perlu kita jaga untuk tema pada hari ini yaitu mulut, karena mulutlah yang mengeluarkan, yang bisa mendeskripsikan kata-kata kita. Nah,
Di sini kita pernah dengar lagu yang kayak gini. Hati-hati gunakan mulutmu, ya kan? Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, ya kan? Nah, kita harus selalu hati-hati menggunakan mulut kita, apapun itu, karena ucapan merupakan doa. Jadi kalau kita yang tidak baik yang keluar, pastilah yang tidak baik juga akan datang kepada kita. Jadi untuk itu firman Tuhan mengajarkan kita atau mengingatkan kita agar berhati-hati dalam berbicara. Jangan sampai mulut kita mengeluarkan kata-kata yang kotor atau yang tidak benar. Nah, kalau biasa itu kalau misalnya kita udah ada misalnya pertikaian atau kayak konflik di dalam suatu lingkungan tadi atau suatu ruang lingkup permainan, ya kan, kita ada sedikit misalnya kayak dia nih kayak bikin kita kesal gitu kan, bikin kita marah. Nah, pasti kita ada rasa emosi gitu kan. Nah, solusi untuk itu supaya tidak kita mengeluarkan kata-kata yang tidak benar. Nah, Abang mau ngasih solusi yang menurut Abang ini yang terbaik dalam Galatia 5 yang ayat 22 sampai 23. Itu tentang buah-buah roh. Buah-buah roh kan ada 9. Nah, yang poin yang ke-9 kita bisa boleh melakukannya untuk kita bisa mengontrol itu. Yang ke-9 kan buah-buah roh itu pengendalian diri. Nah, poin yang ke-9 itu kita bisa aplikasikan supaya kita bisa mengontrol diri kita, supaya kita bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita, agar kata-kata yang keluar dari mulut kita itu kata-kata yang auranya yang positif, agar orang lain tidak merasa sama dengan kita kalau merasa jengkel atau merasa nggak asik bermain sama dengan dia. Dan poin yang kedua, untuk itu kita harus menyadari bahwasannya kata-kata yang bisa memberkati orang lain dan orang bisa merasakan kasih karunia Tuhan melalui perkataan kita, tapi kata-kata kita juga kata-kata kita yang harus yang benar-benar yang disenangin oleh Tuhan Yesus. Nah, untuk itu adik-adik sekalian, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini mau menasihatin kita semua agar kita sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menjaga perkataan kita, menjaga mulut kita, agar tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, kami telah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu yang tadi boleh kami renungkan di kehidupan kami sehari-hari, agar kami boleh menjaga perkataan kami, menjaga mulut kami, agar kami boleh menjadi pelaku dan pendengar firman yang baik. Ya Tuhan, ampunkan segala dosa yang kami perbuat, agar kami semakin layak di hadapan-Mu dan layak disebut anak Tuhan yang baik. Inilah kiranya doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, baik adik-adik sekolah minggu, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Nah, jangan lupa ya, kita sembari biarpun kita ibadahnya online, kita tetap mengumpulkan persembahannya. Boleh dikumpulkan ke guru sekolah minggu masing-masing per DP, atau bisa langsung datang ke gereja untuk
memberikan persembahannya. Untuk itu kita angkat satu lagu pujian kita, Gok Lasni Roha. Penuh semangat ya. Kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Nah, gimana adik-adik sekalian Minggu ibadah kita pada Minggu pagi ini? Pada sukacita kan? Sukacita dong bang. Ya pastinya. Oke. Jangan lupa kita tetap beribadah online seperti biasanya di hari Minggu depan masuk pukul 7.30 di channel YouTube Sekolah Minggu.